Bapa di dalam kerajaan surga, hati kami penuh dengan rasa syukur kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau telah memanggil kami sehingga kami boleh datang ke rumah Tuhan ini. Dan kami adalah orang-orang yang ingin mendengarkan suara Tuhan. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, setiap diri kami dapat mendengar dengan baik apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sehingga kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai pengikut-pengikut-Mu ya Tuhan, dapat melakukan apa yang Engkau nyatakan. Tuhan, hadirlah di dalam hati kami dan berkuasalah di dalam hati kami. Bentuklah hati kami ini ya Tuhan, karena kami sadar bahwa hati kami ini adalah hati yang lemah, hati yang mempunyai kecondongan untuk berubah-berubah. Tetapi melalui pertolongan dari Allah Roh Kudus, kami memohon dengan sungguh-sungguh kiranya hati kami dibentuk untuk menjadi pribadi yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah setiap diri kami ya Tuhan, lingkupilah tempat ini sehingga setiap diri kami dapat berkonsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan dan hati kami dipenuhi dengan rasa syukur karena Allah Roh Kudus menuntun jiwa kami. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan melanjutkan tema kita dari Markus pasal yang kelima terkait dengan tema ribuan roh jahat. Markus pasal yang kelima ayat yang pertama hingga ayat yang ke-20. Saya akan bacakan bagi kita semua ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17 saja. Ini adalah sebuah peristiwa yang menarik yang perlu kita perhatikan bersama-sama dan nantinya kita akan mencoba melihat apa yang Tuhan katakan di dalam Markus 5 ini. Demikianlah firman Tuhan, lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu tinggal di pekuburan itu dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dipatahkannya. Tidak seorang pun yang kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah aku mohon, jangan siksa aku." Sebab sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai, engkau orang jahat, engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir mereka keluar dari daerah itu. Di lereng bukit itu sekawanan besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu memohon kepadanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasuki babi-babi itu." Yesus mengabulkan permohonan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tebing yang curam ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Penjaga-penjaga babi itu lari dan menceritakan hal itu di kota dan di desa-desa sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, mereka pun merasa takut. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Perhatikan orang banyak itu. Lalu mereka mulai mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagian dari kita ataupun juga tentu saja mungkin kita semua pernah menonton yang namanya film yang bergenre horor. Setidaknya bagi kita bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin cukup berusia begitu ya, kita ingat dulu kita pernah nonton film Chinese yang
ada vampir-vampirnya begitu ya. Vampirnya serem tapi juga nggak serem gitu kan, dibuat bikin agak-agak ada lucu-lucunya begitu ya. Nah tapi sekarang ini film horor tidak seperti itu, horor lebih menyeramkan lagi ya. Bapak Ibu, sebagian dari kita ataupun setiap diri kita pernah menonton film horor, film yang menakutkan, film yang menunjukkan bahwa ada kekuatan supranatural jahat yang muncul di dalam dunia ini yang dapat merasuki manusia, dan tentu saja kuasa jahat ini sesuatu hal yang tidak menyenangkan, sesuatu hal yang membuat takut dan membuat kita tidak ingin memiliki kuasa itu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, film-film seperti ini menunjukkan realitas yang demikian. Tetapi meskipun film horor terus-menerus menunjukkan adanya realitas demikian, ada banyak orang juga yang tidak percaya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam tulisan C.S. Lewis, di dalam bukunya The Scripture Letters, dia mengatakan begini, ada 2 kesalahan membuat umat itu terjerumus ke dalam iblis. Dia katakan yang pertama ya, ada orang-orang yang tidak mempercayai keberadaan iblis. Jadi kalau orang-orang yang tidak mempercayai keberadaan iblis, tidak mengakui realitas keberadaan iblis, maka sesungguhnya dia sedang jatuh ke dalam iblis itu sendiri. Tetapi ada kesalahan yang kedua dikatakan oleh C.S. Lewis. Percaya kepada iblis, merasakan ketertarikan yang berlebihan dan tidak sehat terhadap iblis. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam dunia kita ada orang-orang yang seperti ini, punya ketertarikan. Maka tidak heran ya, di dalam dunia kita ada orang-orang tertentu yang akhirnya lebih mempercayai kata-kata dukun. Ya, buat anak-anak muda mungkin main permainan-permainan yang wah ini ya ada pulpennya, nanti bisa gerak sendiri begitu ya. Nah ya, seperti itu ya, percaya dan merasakan ketertarikan yang berlebihan. Dan C.S. Lewis mengatakan, kalau orang yang percaya merasakan ketertarikan yang secara berlebihan, maka jelas dia terjerumus ke dalam iblis. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sesungguhnya Alkitab memang memberitakan kepada kita bahwa keberadaan iblis, keberadaan pasukan-pasukan iblis itu benar-benar ada di dalam dunia kita. Tetapi ini berarti siapapun orang yang tidak mempercayai keberadaan iblis, bukan berarti percaya pada iblis ya Bapak Ibu ya. Mempercayai keberadaannya, bukan percaya sama iblis itu. Tidak mempercayai keberadaan iblis itu berarti menyangkali realitas Alkitab. Sebaliknya, ketika kita memang mempercayai keberadaan iblis sebagaimana Alkitab ungkapkan, bukan berarti kita lebih mempromosikan kuasa iblis, lebih tertarik secara berlebihan kepada kuasa iblis. Nah sayangnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus mengakui secara jujur, barangkali kita pernah ada momen-momen tertentu kita memang lebih mudah mempromosikan kuasa iblis ini secara tidak sadar. Contohnya bagaimana Bapak Ibu ketika menonton film horor, film horornya bagus, begitu mudah bukan kita menceritakan film horor itu kepada orang lain? Tapi begitu susah kita menceritakan Injil Tuhan kepada orang lain. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat sebagai orang Kristen kita tidak boleh dan tidak harusnya tertarik kepada kuasa iblis. Di dalam Alkitab kita Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diberitahukan apa tujuan dari iblis itu. Dan siapakah yang dapat menaklukkan iblis itu. Di dalam Alkitab, sesungguhnya Alkitab mencatat keberadaan iblis untuk memberitahukan kepada kita apa tujuan dari iblis itu sendiri. Kehadirannya untuk apa sebenarnya? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bagian yang kita baca di dalam Markus pasal 5, kita akan melihat jawabannya. Apa tujuan dari keberadaan iblis di dalam dunia ini? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menjawab pertanyaan ini, jawabannya adalah ini Bapak Ibu ya. Tujuan iblis, keberadaan iblis di dalam muka bumi ini adalah untuk merusak manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ceritanya dimulai dengan begini. Bapak Ibu, Yesus baru saja selesai menenangkan angin ribut di dalam pasal yang keempat.
Setelah dia menenangkan angin ribut, Bapak Ibu Saudara sekalian, Markus pasal yang kelima mencatat sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, para ahli masih belum sepakat, tetapi ada kemungkinan ini adalah daerah Gerasanya, di mana ini adalah danaunya dan ini adalah lereng-lerengnya. Dan waktu itu Yesus baru sampai ke daerah Gerasa ini. Bapak Ibu, Gerasa itu adalah tempat atau wilayah yang penduduknya banyak orang non-Yahudi. Jadi Gerasa ini bukan kota yang dipenuhi oleh orang-orang Yahudi, tetapi tempat atau wilayah di mana penduduknya banyak orang-orang non-Yahudi. Dan ini menarik bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini dan dia datang ke daerah Gerasa untuk menunjukkan bahwa pelayanan Mesias, pelayanan yang dilakukan oleh Mesias bukan hanya untuk orang Yahudi. Tetapi dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan baik orang Yahudi maupun juga orang non-Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus baru sampai di kota atau di daerah Gerasa itu, dikatakan di dalam ayat yang kedua bahwa baru saja Yesus turun, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kerasukan roh jahat di sini berarti di bawah pengaruh iblis. Dan menariknya, kerasukan roh jahat di sini ini juga menunjukkan bahwa orang ini adalah orang yang najis. Dia datang dari pekuburan. Budaya orang-orang Yahudi ya, khususnya di dalam perjanjian lama, di dalam perkembangan pemikiran orang-orang Yahudi pada saat itu. Orang-orang yang datang atau mengunjungi pekuburan, menyentuh mayat atau menyentuh orang-orang yang dikubur, itu adalah orang-orang yang najis. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang kerasukan roh jahat ini adalah orang najis. Orang yang tinggal di pekuburan, orang yang terus-menerus dirasuki roh jahat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang yang dibawa pengaruh iblis ini, lihat bahwa ternyata dia hidupnya bukan kudus, tetapi hidup rusak atau hidup kotor. Dikatakan di ayat yang ketiga, dikatakan begini, orang itu tinggal di pekuburan itu, tidak ada seorang lagi yang mampu atau sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah seringnya dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan dibelenggu, dan belenggu itu dipatahkannya. Tidak seorang pun yang kuat untuk menjinakkannya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, orang ini yang dipengaruhi oleh roh jahat itu adalah pribadi yang moralnya rusak, fisiknya juga rusak. Di dalam ayat yang kelima dikatakan begini, siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Saudara, fisiknya hancur, moralnya juga hancur, hidupnya hancur. Dan yang lebih mencengangkan lagi, ketika saya menyelidiki Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat yang keempat dikatakan tidak seorang pun yang kuat untuk menjinakkannya. Jadi waktu itu masyarakat berusaha untuk memperlakukan orang yang kerasukan setan itu atau kerasukan roh jahat ini seperti binatang. Jadi kata menjinakkan di sini Bapak Ibu Saudara sekalian itu adalah diperlakukan seperti binatang. Jadi orang-orang masyarakat pada saat itu memang tidak ingin ada orang yang kerasukan. Orang ini dikucilkan. Dan bukan hanya itu. Orang yang kerasukan ini bukan hanya dikucilkan, tetapi dia terus-menerus tersiksa, sengsara di dalam hidupnya. Sengsara tapi tidak mati-mati Bapak Ibu. Bapak Ibu, orang yang sengsara tapi tidak mati, itu penderitaan yang kayaknya tidak ada habis-habisnya. Mari kita coba pikir Bapak Ibu. Kalau kita menderita satu hari ya, kita mungkin bisa mengatakan pada diri kita, wah pasti bisa melewati penderitaan ini. Wah pasti bisa melewati sengsara ini.
Kalau penderitaan itu atau sengsara itu berlangsung selama 1 minggu, kita udah mulai turun ya keyakinan kita. Tadinya pasti bisa. Nah, kita udah mulai agak sedikit ragu. Kita mengatakan dalam jiwa kita, yuk bisa yuk, bisa yuk. Ya, kalau anak-anak muda menyala abangku gitu kan. Ya. Bisa yuk ya, memberikan semangat, yuk bisa. Saudara, kalau sengsaranya itu 1 bulan, apa yang terjadi? Makin ya, kita makin ragu. Wah, kayaknya gak bisa deh. Tapi mungkin bisa. Tapi bagaimana kalau misalnya sengsara itu lebih dari 1 bulan? Kita mengatakan gak bisa. Saudara, ini yang dialami oleh orang yang kerasukan roh jahat ini. Bukan 1 hari, bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, tetapi berlangsung berhari-hari lamanya. Di dalam sengsara yang dia alaminya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia dikucilkan dan dia juga sendiri tidak lagi mempunyai harapan. Mau mati tapi tidak bisa mati. Penderitaan itu terus-menerus dirasakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa tersiksanya jiwa yang dibelenggu oleh iblis. Meskipun memang di dalam Alkitab kita mencatat bahwa ketika orang ini dibelenggu oleh iblis, rantainya itu bisa terlepas. Dia seperti punya kekuatan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kekuatannya itu pun sebenarnya untuk mempengaruhi dia. Bahwa dia dipengaruhi oleh iblis. Dia tidak mempunyai kehendak. Dia tidak mempunyai sesuatu hal yang dikatakan bebas. Karena dia dipengaruhi oleh kuasa iblis. Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa menyedihkan manusia-manusia berdosa yang berada di dalam kuasa iblis. Betapa menyedihkan akan hal ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin memberikan gambaran betapa menyedihkan ketika jiwa kita atau jiwa manusia itu dirasuki, dipengaruhi oleh iblis. Bapak Ibu tahu gambar ini kan? Tahu Bapak Ibu? Tahu ya, tikus ya. Bapak Ibu, siapa yang suka dengan tikus? Siapa yang suka makan tikus? Orang Sulawesi bisa makan. Ya, saya nggak bisa makan. Kalau kelelawar bisa makan. Ya, saya pernah makan kelelawar kayak daging ayam. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap diri kita tidak suka dengan yang namanya tikus, apalagi tikus bukan tikus sawah ya, tikus kali ya, tikus yang biasa muncul di rumah-rumah kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau tikusnya cuma muncul ya 1 tikus ya di rumah kita, kita anggap itu adalah masalah yang bisa kita beresin. Wah, ada tikus nih, kita lihat 1 tikus, wah ini masalah, kita bisa beresin. Tapi celakanya kalau di rumah kita itu ada sarang tikus. Itu bukan lagi masalah, itu bencana. Kalau ada sarang tikus di rumah Bapak Ibu, itu akan mempengaruhi seluruh rumah. Siklus udara tidak baik, makanan-makanan kita bisa terkontaminasi. Yang akibatnya apa? Kesehatan kita memburuk, kesehatan kita akan sakit, bukannya sehat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, coba bayangkan kalau tikus itu seperti iblis. Iblis tidak pernah bertamu di dalam hati kita. Dia datang ke dalam hati kita bukan bertamu. Dia datang ke dalam hati kita untuk bersarang. Dan ketika Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia membiarkan iblis itu bersarang di dalam jiwanya Bapak Ibu Saudara sekalian, maka Bapak Ibu Saudara, itu adalah sebuah bencana. Sesuatu hal yang tidak bisa kita atasi. Saudara, kalau ada sarang tikus di rumah, kita sulit untuk memberantas. Biasanya kita membutuhkan profesional, orang yang ahli untuk bisa mengatasi. Kita panggil ahli
yang bisa mengatasi ya. Kalau di Indonesia ada satu PT yang bisa mengusir ya, memberantas sarang tikus katanya begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau rumah kita, hati kita ya diisi, ditata, ada sarang iblis, kita tidak bisa melakukan apapun. Kita tidak bisa melakukan apapun. Dan Alkitab juga mencatat Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa memang iblis itu datang ke dalam hati manusia untuk bersarang dan dia terus menerus seperti singa yang mengaum-ngaum. Di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8, Petrus mengatakan waspadalah dan berjaga-jagalah. Lawanmu adalah si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis tidak pernah tidur Bapak Ibu Saudara sekalian, dan iblis terus menerus berusaha untuk bersarang di dalam hati manusia. Yang pada akhirnya memang tujuan dari iblis itu adalah untuk merusak manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan jiwa kita? Bagaimana dengan hati kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin memang kita tidak kerasukan roh jahat. Kita tidak kerasukan roh jahat. Apalagi kalau misalkan kita memang sudah percaya kepada Tuhan, maka kita percaya di dalam hati kita ada Roh Kudus yang bertata, bukan roh jahat. Tapi meskipun Bapak Ibu Saudara sekalian, hati kita itu sudah ditata oleh Roh Kudus, roh jahat ini atau iblis ini berusaha terus-menerus untuk menyerang kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, iman kita itu bisa menjadi iman yang lemah. Iman kita ini bisa saja menjadi iman yang kendur. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu berhati-hati ketika iman kita mengalami degradasi, mengalami penurunan Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu jiwa kita tidak lagi diisi oleh kebenaran firman Tuhan dan Roh Kudus berkarya di dalam hati kita, maka biasanya yang muncul di dalam jiwa kita ekspresi-ekspresinya, perkataan-perkataan kita menjadi kasar, perkataan-perkataan kita tidak lagi membangun tetapi justru melukai sesama, pikiran-pikiran kita tidak lagi memikirkan kebenaran firman Tuhan, tetapi pikiran-pikiran kita diisi dengan hal-hal yang jahat untuk mencelakai, untuk membunuh, untuk mencuri, untuk melakukan hal-hal dosa di dalam dunia ini. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah iman kita sedang mengalami degradasi pada hari ini? Apakah jiwa kita adalah jiwa yang terus-menerus sedang mengalami pelemahan? Apakah jiwa kita terus-menerus lebih menyukai akan dosa ketimbang kebenaran firman Tuhan? Bagaimana dengan jiwa kita Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu dan saya sedang mengalami degradasi, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu bertanya pertanyaan ini. Bagaimana kita bisa terbebas dari pengaruh iblis itu? Bagaimana kita bisa keluar dari pengaruh iblis itu? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, maka jawaban atas pertanyaan ini terletak kepada pribadi Yesus Kristus. Di dalam Markus pasal sebelumnya, kita telah mendengar minggu lalu bagaimana Yesus menenangkan angin ribut. Dan orang-orang pada saat itu bertanya, siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Markus pasal yang keempat atau konteks sebelumnya itu menjelaskan bahwa Yesus adalah pribadi yang berotoritas. Dia berotoritas atas kekuatan alam ini. Tetapi dia juga bukan hanya berotoritas pada alam ini. Dia juga berotoritas terhadap dunia roh. Maka di dalam Markus pasal yang kelima ini, Alkitab mencatat bahwa Yesus adalah pribadi yang sanggup menaklukkan kuasa si jahat itu. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Alkitab kita secara luas, dia bukan hanya menguasai atau bisa menaklukkan dunia roh jahat, dia juga bisa menaklukkan kematian itu sendiri.
Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menunjukkan kepada kita bahwa memang Yesus adalah pribadi yang berotoritas. Dia satu-satunya yang berotoritas di dalam dunia ini. Tidak ada yang seperti dia. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam iman kita, ketika kita ingin terbebas dari pengaruh dari iblis itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, iman kita bukanlah iman yang introspektif. Bapak Ibu tahu introspektif? Introspektif itu adalah iman yang memandang ke dalam diri sendiri. Itu adalah iman introspektif. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam pengajaran reform, iman yang introspektif itu bukanlah iman. Kenapa demikian? Karena iman yang introspektif itu melihat ke dalam diri. Jiwa kita ini adalah jiwa yang kotor, jiwa yang berdosa, jiwa yang tidak mempunyai kekuatan. Maka kalau kita mempunyai iman yang introspektif, maka kita akan melihat betapa lemahnya jiwa kita. Kita tidak bisa membangun kepercayaan dengan diri kita sendiri. Meskipun dunia ini mengajarkan bahwa kamu pasti bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Kamu bisa dengan kekuatan dan jiwamu sendiri. Tetapi di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian, iman kita bukanlah iman yang introspektif. Ketika introspektif, maka kita melihat betapa lemahnya jiwa kita. Betapa hati kita ini penuh dengan kecacatan. Maka Bapak Ibu, kalau bukan iman introspektif, apa? Apa yang harus kita lakukan? Iman kita Bapak Ibu Saudara sekalian bukan introspektif, tapi ekstraspektif. Ekstraspektif itu adalah memandang keluar. Iman yang memandang keluar. Bukan lagi memandang diri, tetapi memandang keluar. Ketika memandang keluar ekstraspektif itu, memandang kepada siapa? Memandang kepada Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, iman kita Bapak Ibu Saudara sekalian sekali lagi itu bukan introspektif. Iman yang melihat ke dalam diri kita sendiri. Bukan, itu bukan iman. Iman itu adalah ekstraspektif, memandang keluar. Memandang kepada pribadi Yesus Kristus yang memiliki otoritas atas hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali ke dalam cerita kita. Waktu Yesus berada di Gerasa itu, orang yang kerasukan itu langsung datang. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan begini. Ketika orang yang kerasukan itu melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Menariknya, kata menyembahnya di dalam ayat yang ke-6, di dalam bahasa aslinya itu bukan menyembah beribadah. Jadi orang yang kerasukan setan ini atau kerasukan roh jahat ini, iblis itu datang kepada Yesus, ya, bukan dalam pengertian untuk bertobat, beribadah kepada Yesus, bertobat, bukan. Tetapi apa yang dilakukan oleh iblis itu yang merasuki orang tersebut? Di ayat yang ke-7 dikatakan, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah aku mohon jangan siksa aku. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis itu tahu betul siapa Allah itu. Tetapi di dalam jiwanya dia tidak percaya atau dia melawan Allah. Maka kata menyembah di dalam ayat yang ke-6 ini bukan menyembah untuk beribadah. Bukan. Tetapi memang iblis itu mengakui otoritasnya Allah. Tetapi tidak ada maksud untuk bertobat. Maka Yesus memang dengan tepat mengatakan begini. Di ayat yang ke-9. Ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Nah Bapak Ibu, orang ini yang kerasukan roh jahat itu mengatakan begini. Namaku ialah Legion. Bapak Ibu, di dalam dunia tentara Romawi pada zaman itu, kata legion itu merujuk kepada pasukan tentara yang berjumlah 5.000 sampai 6.000 pasukan. Sebuah angka yang besar terkait jumlah tentara. 5.000 sampai 6.000. Para penafsir memang memperdebatkan apakah betul iblis ini bernama legion ataukah sebenarnya sedang merujuk kepada sebuah angka.
atau merujuk kepada banyaknya. Namun terlepas dari perdebatan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan bahwa di dalam ayat yang ke-9 dikatakan namaku legion karena kami banyak. Jadi orang yang kerasukan roh jahat ini, roh jahat itu atau iblis itu jumlahnya bukan satu saja, tetapi jumlahnya sangat banyak. Kalau jumlahnya sangat banyak Bapak Ibu, bayangkan betapa hebatnya kekuatan yang ada di dalam orang tersebut. Betapa banyaknya kekuatan yang bisa dimunculkan oleh iblis itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun jumlahnya begitu banyak, iblis itu begitu banyak, ketika berjumpa pada Yesus, dia memohon agar mereka masuk ke dalam sekawanan babi-babi. Bapak Ibu, tentu kita pernah mendengar bukan bahwa cerita ini bahwa iblis itu masuk ke sekawanan babi. Ada pengkhotbah-pengkhotbah ataupun juga mungkin kita pernah mendengar yang menceritakan, wah Yesus ini dia sengaja ya merugikan para peternak babi di sana. Ya. Bapak Ibu, harga babi kan mahal ya sekarang ya. Ya. Kemarin kalau saya beli babi itu mahal loh sekarang Bapak Ibu. Wah, para penafsir atau pengkhotbah mengatakan, wah ini Yesus gak sayang ya kepada peternak-peternak babi itu. Dia membiarkan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, tampaknya penafsiran seperti ini kurang tepat sebenarnya. Penafsiran yang lebih tepat, kenapa Yesus mengizinkan iblis itu masuk ke dalam babi-babi itu? Perhatikan apa yang dilakukan oleh babi-babi itu sebenarnya. Bapak Ibu, di dalam Alkitab kita tercatat begini di ayat yang ke-13. Yesus mengabulkan permohonan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tebing. Perhatikan, terjun dari tebing yang curam. Jadi ada tindakan terjun ke dalam danau. Nah Bapak Ibu, di dalam Alkitab kita sebenarnya peristiwa kawanan babi yang terjun dari tebing itu merupakan visualisasi akan hari terakhir penghakiman. Di dalam Alkitab kita Bapak Ibu Saudara sekalian tercatat bahwa nanti di akhir zaman atau di zaman hari atau hari-hari terakhir di penghakiman itu, Alkitab mencatat begini di dalam Wahyu 20 ayat 10. Iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api. Dilemparkan itu seperti babi-babi yang terjun ke dalam lautan. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka peristiwa ini ketika Yesus mengizinkan babi-babi itu sebenarnya memberikan visualisasi bahwa Yesus berkuasa, berotoritas dan akan menaklukkan si jahat itu. Bahwa nantinya di dalam konsumasi, di dalam hari terakhir penghakiman, ketika kita sebagai orang percaya berada di dalam kekekalan Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus itu atau Allah itu akan memusnahkan atau melemparkan iblis itu ke dalam lautan api dan belerang. Saudara, ini adalah sebuah kemenangan bukan? Sebuah peristiwa yang akan membuat kita sangat gembira, bersuka cita. Karena tidak ada lagi kuasa jahat. Tidak ada lagi sesuatu hal yang menderita. Sesuatu hal yang menyedihkan. Tidak akan ada lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus memang mengizinkan itu, ini bukan berarti Yesus tidak sayang kepada peternak-peternak babi itu. Bukan. Tujuan Markus mencatat seperti ini untuk memberikan visualisasi kepada kita. Bahwa nanti ketika di hari terakhir penghakiman itu memang terjadi. Lihat siapa yang berotoritas. Siapa yang bisa menang. Yaitu Yesus Kristus, bukan iblis itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian,
Ketika kita mengetahui bahwa kita bisa memperoleh kemenangan hanya di dalam Yesus Kristus, maka seharusnya di dalam perjalanan ini kita sama seperti orang yang telah dibebaskan dari iblis itu, yaitu melakukan apa yang Yesus katakan. Di ayat yang ke-18, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus memang sudah diusir, didesak untuk meninggalkan daerah Gerasa itu, orang yang tadinya kerasukan itu memohon kepada Yesus untuk mengikuti dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus dikatakan di ayat yang ke-19, dia tidak memperkenankannya. Lalu dia katakan, pulanglah ke rumahmu. Pulanglah ke rumahmu. Dan Yesus mengatakan, beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah dilakukan Tuhan atasmu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang beriman itu sama seperti orang yang telah dibebaskan dari roh jahat ini. Dia mau mengikuti Tuhan, tapi Tuhan suruh pulang, beritakanlah Injil. Maka orang itu pun memberitakan Injil. Hidupnya telah diubahkan, hidupnya adalah hidup yang berpusatkan pada Injil. Hidup yang terus-menerus menceritakan akan kuasa kebesaran Tuhan. Hidup yang terus-menerus menyatakan akan kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah hidup kita adalah hidup yang berpusatkan pada Injil? Banyak orang Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kalau ibadah masih bolong-bolong. Banyak orang Kristen yang ingin memuliakan Tuhan, tetapi minggu ini datang, minggu depan tidak datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu bukan hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang memuliakan Tuhan adalah hidup yang terus-menerus mau beribadah pada Tuhan. Hari ini datang, minggu depan datang, terus-menerus mau datang kepada Tuhan. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang memuliakan Tuhan di dalam hidupnya, itu adalah orang yang terus-menerus menunjukkan karakter ilahi di dalam hidupnya. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian bekerja, bagaimana bersikap, berpikir, itu harus berpusatkan pada Injil. Banyak orang Kristen secara mulut mengatakan saya percaya, tetapi dengan mulut yang sama mengatakan hal-hal yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu belajar untuk tidak melakukan yang demikian. Kita perlu belajar untuk mempunyai hati yang berpusatkan pada Injil. Jangan seperti orang-orang Gerasa itu. Saudara, di dalam ayat 14-17, Bapak Ibu dapat baca kembali. Orang-orang Gerasa ketika melihat Yesus, mengetahui apa yang dilakukan oleh Yesus, orang-orang Gerasa itu memilih untuk mengusir Yesus. Itu berarti orang-orang ini tidak berpusatkan pada Injil. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tertawan oleh iblis. Bapak Ibu, saya tidak punya waktu cukup banyak untuk menjelaskan ini. Tetapi menariknya kalau Bapak Ibu lihat, orang yang jahat, orang yang kerasukan iblis itu, dia awal-awal datang menghampiri Yesus. Maka orang-orang banyak, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu tahu bahwa orang yang kerasukan jahat itu terbebaskan, orang-orang ini pun dengan segera datang kepada Yesus. Tindakannya sama. Setelah datang, apa yang terjadi? Orang yang kerasukan roh jahat itu ketakutan, memohon kepada Yesus Kristus. Dan hal yang sama juga dilakukan oleh orang-orang Gerasa itu. Waktu dia datang atau mereka datang kepada Yesus, Alkitab mencatat kepada kita bahwa mereka ketakutan. Mereka pun sangat takut, merasa takut. Hal yang sama terjadi. Maka ini menunjukkan bahwa orang-orang Gerasa itu adalah orang-orang yang tidak berpusatkan pada Injil, tetapi orang-orang yang tertawan oleh iblis. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita jangan seperti orang ini. Melainkan justru kita mau beriman kepada Yesus. Iman yang ekstraspektif itu
Iman yang melihat keluar, memandang kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Dan jiwa kita, hati kita berpusatkan pada Injil. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada pengaruh iblis di dalam jiwa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini memberitahukan kepada kami, mengajarkan kepada kami bahwa ada satu pribadi yang berotoritas di dalam dunia ini. Yaitu Yesus Kristus yang berotoritas, yang dapat menaklukkan kekuatan alam, kekuatan dunia roh, bahkan juga kekuatan kematian. Sungguh kami bersyukur memiliki pribadi Yesus Kristus. Dan kami mau beriman, iman yang ekstraspektif, iman yang memandang kepada keluar, memandang kepada Yesus Kristus. Karena kami sadar ketika kami memandang diri kami sendiri, maka ada banyak cacat celah dan kelemahan. Tetapi kepada pribadi Yesus Kristus yang sempurna, kami menaruh pengharapan dan iman kami ya Tuhan. Tuhan tolonglah setiap diri kami agar jiwa kami tidak dipengaruhi oleh iblis. Kami sadar kami sedang berada di dalam peperangan rohani yang terus menerus dan iblis berusaha untuk menelan jiwa kami. Tuhan tolonglah hadir dan bertata terus sehingga kami terbebaskan dari pengaruh-pengaruh si jahat. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami hendak bersyukur kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin.